Selamat datang di momen refleksi kita hari ini. Bayangkan sebuah dinamika hubungan yang mungkin terasa sangat familiar bagi Anda. Anda mencintai pasangan Anda, tetapi akhir-akhir ini Anda merasa lebih seperti orang tuanya daripada kekasihnya. Berhenti memarahi pasangan ADHD Anda layaknya anak kecil. Mengapa? Karena setiap teguran keras dan omelan yang Anda lontarkan justru mematikan sisa-sisa dopamin yang sangat mereka butuhkan untuk bisa berubah dan memperbaiki diri. Hubungan yang seharusnya dilandasi kesetaraan, perlahan berubah menjadi hierarki manajer dan bawahan, atau lebih parahnya, orang tua dan anak. Ini adalah jebakan peran yang sangat destruktif, namun seringkali tidak disadari hingga kelelahan mental sudah menggerogoti kedua belah pihak. Hari ini, kita akan membongkar tuntas bagaimana meriset dinamika pasangan ADHD ini dan mengembalikan keharmonisan yang sempat hilang. Banyak dari kita berpikir bahwa dengan memberikan teguran keras atau mengingatkan berkali-kali, pasangan kita yang memiliki ADHD akan tiba-tiba tersadar dan mulai mengingat tugas-tugas mereka. Namun, realitas neurologisnya sangat berbeda. Otak dengan ADHD memiliki tantangan bawaan dalam memproduksi dan mempertahankan dopamin, yaitu zat kimia otak yang memicu motivasi dan inisiatif. Ketika Anda memarahi mereka, respon stres yang muncul justru menguras habis cadangan dopamin yang sudah minim tersebut. Akibatnya, alih-alih termotivasi untuk membereskan rumah atau menyelesaikan tanggung jawab, mereka justru mengalami kelumpuhan fungsi eksekutif. Mereka membeku bukan karena mereka malas atau tidak peduli pada Anda, melainkan karena mesin motivasi di dalam otak mereka benar-benar kehabisan bahan bakar akibat tekanan emosional dari teguran tersebut. Untuk benar-benar keluar dari siklus yang melelahkan ini, langkah pertama yang mutlak diperlukan adalah pemahaman mendalam tentang bagaimana otak ADHD beroperasi. Otak ini tidak diatur oleh skala prioritas standar pada umumnya, melainkan diatur oleh ketertarikan, urgensi, kebaruan, dan tantangan. Sebuah tugas yang bagi Anda tampak sangat sederhana, bisa jadi terasa seperti mendaki gunung bagi pasangan ADHD Anda jika tugas tersebut tidak memicu produksi dopamin. Pemahaman ini bukanlah sebuah pembenaran untuk lepas dari tanggung jawab, melainkan sebuah peta navigasi. Dengan memahami hal ini, Anda tidak lagi melihat kelalaian mereka sebagai serangan pribadi, melainkan sebagai tantangan biologis yang bisa diselesaikan bersama dengan strategi yang tepat dan penuh empati. Tanpa disadari, ketika tugas-tugas rumah tangga mulai terbengkalai, pasangan yang tidak memiliki ADHD akan secara otomatis mengambil alih kendali. Anda mulai mengingatkan jadwal, memeriksa hasil kerja, dan akhirnya mengerjakan sendiri tugas tersebut saat pasangan Anda lupa. Anda berubah menjadi seorang manajer mikro di dalam rumah tangga Anda sendiri. Dinamika ini memicu kelelahan emosional yang ekstrim karena beban mental sepenuhnya ada di pundak Anda. Sementara bagi pasangan adik-adik Anda, pengawasan yang terus-menerus ini mengikis rasa percaya diri mereka, membuat mereka merasa tidak kompeten, dan akhirnya mendorong mereka untuk semakin menarik diri dari tanggung jawab karena rasa takut berbuat salah. Pola manajer dan bawahan ini lama-kelamaan akan menumpuk menjadi residu emosional berupa kebencian terpendam dari kedua belah pihak. Anda mungkin merasa sendirian dalam berjuang membangun kehidupan bersama dan merasa pasangan tidak bisa diandalkan. Di sisi lain, pasangan ADHD Anda merasa selalu berada di bawah mikroskop, dihakimi, dan tidak pernah cukup baik di mata orang yang paling mereka cintai. Jika dibiarkan, rasa saling tidak puas ini akan merusak fondasi keintiman. Ketertarikan romantis perlahan memudar karena sulit bagi Anda untuk tertarik pada seseorang yang Anda perlakukan seperti anak sendiri, dan sama sulitnya bagi mereka untuk bersikap romantis kepada sosok yang bertindak layaknya orang tua yang menghukum. Kita harus menghentikan pola ini sekarang juga. Kabar baiknya adalah Anda berdua selalu memiliki kekuatan untuk menekan tombol reset pada dinamika hubungan ini. Langkah awalnya adalah duduk bersama dalam suasana yang tenang, bukan saat sedang bertengkar, dan sepakat untuk membuang pola lama yang menyakiti kedua belah pihak. Ini bukan tentang mencari siapa yang salah, melainkan mengakui bahwa cara kerja otak yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Sang manajer harus rela melepaskan kendali mikronya, sementara pasangan ADHD harus bersedia melangkah maju dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang sesuai dengan sirkuit otak mereka. Ini adalah momen transisi yang luar biasa indah dari saling menyalahkan menjadi berkolaborasi memecahkan masalah sebagai satu kesatuan.
Solusi paling efektif untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan menerapkan metode pembagian tugas berbasis kekuatan dopamin. Daripada membagi tugas secara tradisional sama rata, Anda membaginya berdasarkan tugas mana yang paling sedikit menguras energi mental masing-masing. Bagi otak ADHD, mengerjakan tugas yang monoton adalah siksaan yang menguras dopamin secara instan. Sebaliknya, mereka bisa sangat bersinar ketika dihadapkan pada tugas yang memiliki elemen pemecahan masalah yang dinamis, aktivitas fisik, atau tantangan dengan tenggat waktu yang jelas. Dengan menyesuaikan jenis pekerjaan dengan kebutuhan stimulasi otak mereka, Anda secara alami menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan tanpa paksaan sedikit pun. Mari kita identifikasi kekuatan tersembunyi dari pasangan ADHD Anda. Mereka mungkin sangat kesulitan mengingat rutinitas membuang sampah setiap malam, tetapi mereka bisa dengan luar biasa mengatur ulang seluruh isi garasi dalam waktu 2 jam karena hal itu menarik minat mereka. Tugas-tugas yang membutuhkan ledakan energi yang cepat, seperti memasak hidangan baru yang kreatif atau mengatasi krisis perbaikan rumah tangga yang mendadak, seringkali menjadi area di mana mereka bisa unggul. Biarkan mereka mengambil alih tanggung jawab atas tugas-tugas yang memungkinkan mereka bergerak bebas dan berinovasi. Disinilah mereka akan merasa sangat kompeten, berharga, dan mendapatkan asupan dopamin yang sehat untuk terus berkontribusi dalam rumah tangga. Sementara itu, Anda sebagai pasangan yang tidak memiliki ADHD dapat mengambil peran dalam menjaga ritme stabilitas rumah tangga secara jangka panjang. Kekuatan Anda terletak pada kemampuan eksekutif untuk merencanakan langkah harian, menjaga keteraturan, dan melakukan tugas-tugas administratif yang membutuhkan ketelitian serta konsistensi. Mengatur anggaran bulanan atau mengelola jadwal harian adalah tugas yang mungkin membebani pasangan Anda, tetapi bisa Anda kerjakan dengan jauh lebih tenang. Dengan membagi tugas berdasarkan kecenderungan alami ini, Anda berdua kini beroperasi di zona jenius masing-masing. Langkah ini akan mengurangi gesekan secara drastis dan memastikan semua pekerjaan rumah terselesaikan tanpa adanya drama emosional. Kunci keberhasilan dari sistem baru ini terletak pada bagaimana Anda mendiskusikannya secara berdua. Buatlah sebuah percakapan khusus yang dipenuhi bahasa afirmasi dan bebas dari tuduhan masa lalu. Alih-alih mengeluh tentang kegagalan mereka mencuci piring, cobalah tawarkan pertukaran tugas dengan sesuatu yang lebih memicu energi mereka, seperti memasak sarapan di akhir pekan. Buatlah daftar pekerjaan secara visual dan pilih tugas layaknya sedang memilih peran dalam sebuah tim impian Anda. Jadikan proses ini menyenangkan dan penuh penghargaan terhadap kelebihan masing-masing. Ketika pasangan ADHD merasa benar-benar dilibatkan dan didengarkan preferensinya, motivasi internal mereka untuk bertanggung jawab akan bangkit dengan sendirinya tanpa perlu disuruh. Setelah semua tugas berhasil dibagi, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaannya tanpa Anda harus kembali menjadi sosok pengingat yang mengganggu. Disinilah letak pentingnya menciptakan sistem visual eksternal. Otak ADHD sangat bergantung pada pengingat yang dapat dilihat langsung oleh mata secara fisik. Anda bisa menggunakan papan tulis elegan di area berkumpul, atau sekadar aplikasi berbagi catatan di ponsel cerdas Anda. Sistem visual inilah yang nantinya berfungsi sebagai pihak ketiga yang objektif. Jadi, ketika ada tugas yang belum selesai, sistem itulah yang bertindak mengingatkan, bukan omelan Anda. Hal ini melepaskan Anda dari beban menjadi pengontrol dan menjaga komunikasi di antara Anda berdua tetap romantis serta positif. Tahap pemulihan dinamika ini sangat membutuhkan asupan afirmasi positif yang berlimpah setiap harinya. Anda harus mulai menjadi pengamat yang peka terhadap setiap keberhasilan kecil yang dicapai oleh pasangan Anda. Ketika ia berhasil menyelesaikan tugasnya, berikan apresiasi berupa ucapan terima kasih yang tulus antar orang dewasa yang saling menghargai. Katakan padanya bahwa usahanya membuat hari Anda menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Pengakuan verbal semacam ini bertindak sebagai suntikan dopamin alami paling kuat bagi otak ADHD. Semakin sering mereka merasa dihargai, semakin besar semangat mereka untuk mengulangi perilaku positif tersebut. Membangun ulang sirkuit kebiasaan baik di dalam otak mereka melalui ikatan cinta yang nyata. Dalam perjalanan menuju perubahan ini, wajar jika akan ada hari-hari di mana sistem yang telah dibangun rapi mengalami kemunduran sesaat. Akan ada tugas yang terlewat atau kekacauan kecil yang muncul kembali.
Ketika momen ini terjadi, hal terpenting adalah merespons dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kemarahan yang membakar semangat. Ingatlah bahwa kelalaian tersebut bukanlah kesengajaan untuk mengabaikan Anda. Berikan ruang dan waktu bagi pasangan Anda untuk menyadari dan memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa Anda harus langsung mengambil alih kendali. Pertahankan keyakinan kuat pada kemampuannya untuk bangkit. Dukungan tulus Anda di saat mereka terjatuh justru akan menjadi pijakan terkuat yang mendorong mereka mencoba lebih baik lagi esok hari. Seiring dengan memudarnya peran destruktif sebagai manajer dan bawahan, ruang emosional yang sebelumnya penuh dengan ketegangan kini terbuka lebar untuk diisi dengan keintiman sejati. Anda berdua tidak lagi melihat satu sama lain sebagai proyek yang harus diperbaiki atau otoritas yang menakutkan, melainkan kembali menjadi mitra romantis yang setara. Ketertarikan yang dulu sempat tersembunyi di balik tumpukan tanggung jawab dan kelelahan mental, kini dapat mekar kembali dengan indah. Melalui sistem pembagian tugas yang berjalan mulus dan sangat menghargai cara kerja neurodivergen pasangan Anda berdua kini memiliki ruang bernapas, energi segar, dan kedamaian pikiran untuk merayakan kebersamaan ini dengan jauh lebih bermakna. Pada akhirnya, menjalani hubungan dengan pasangan yang memiliki ADHD bukanlah sebuah tantangan tanpa ujung, melainkan sebuah undangan istimewa untuk belajar mencintai dengan jauh lebih cerdas, mendalam, dan berempati. Dengan melepaskan peran otoriter sebagai orang tua dan memanfaatkan keajaiban dopamin, Anda berhasil meriset keseimbangan hubungan ini. Sebuah kemitraan yang luar biasa tidak lahir dari dua insan yang sempurna tanpa celah, melainkan dari dua orang yang tidak sempurna, namun bertekad mencari cara paling indah untuk saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Jadikan perbedaan unik cara kerja otak Anda berdua sebagai pondasi rahasia untuk membangun kolaborasi hidup yang tak tergoyahkan. Anda adalah sebuah tim yang tangguh, dan hari depan yang penuh keharmonisan kini ada di genggaman Anda berdua.